Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 7 lapis langit beserta penghuninya yang pastinya membuat kita terkagum-kagum atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap lapisan langit, dari langit pertama sampai langit ke-7, ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Dialah malaikat. Malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Salah satunya menjaga 7 lapis langit. Di setiap lapisan langit, malaikat akan menyeleksi amal perbuatan manusia sebelum disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal tersebut tidak memenuhi kriteria, maka akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Penciptaan 7 lapis langit ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Artinya, yang menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? 7 lapis langit tersebut tercipta dari bahan yang berbeda, penjaga yang berbeda, dan dengan nama yang berbeda pula di setiap lapis langit. Mengutip dari kitab Muraqi Al-Ubudiyah, Matan Bidayah Al-Hidayah, karya Imam Abi Hamid Al-Ghazali, berikut ini 7 lapis langit dengan penjagaan malaikatnya. Langit pertama dinamakan dengan langit dunia karena dekat dengan bumi, terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya. Malaikat pada langit ini bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari pergunjingan. Jika amal yang naik terdapat unsur ghibah, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Langit kedua disebut dengan ma'un, yang terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaganya bernama malaikat Rubail yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Langit ketiga dinamakan dengan langit Harabut yang terbuat dari tembaga. Menurut satu pendapat terbuat dari besi. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur kesombongan. Penduduknya bertasbih dengan Subhanal Hayyil Qayyum. Langit keempat dinamakan dengan langit Zahir yang terbuat dari tembaga. Menurut suatu pendapat terbuat dari perak. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur bangga diri. Penduduknya bertasbih dengan Subhanal Malikil Quddus. Langit kelima dinamakan dengan langit Musiroh yang terbuat dari perak. Menurut suatu pendapat terbuat dari emas. Malaikatnya menyeleksi amal perbuatan manusia dari unsur penyakit hati seperti iri, dengki, adu domba, dan lain-lain. Langit keenam dinamakan dengan langit Khalisoh terbuat dari emas. Menurut suatu pendapat terbuat dari intan. Penjaganya adalah malaikat Tautoil, menjaga rahmat. Langit ketujuh dinamakan dengan langit Labiah yang terbuat dari yakut merah. Amal yang naik ke langit bagaikan sepasang pengantin yang sangat berbahagia yang diiringi oleh 300 malaikat. Malaikatnya menyeleksi amal perbuatan manusia yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduknya bertasbih dengan Subhana Khaliqin Nur. Demikianlah 7 lapis langit beserta penjaganya. Dan yang pertama berhasil menembus langit ketujuh, yakni Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj dengan menggunakan buraq.
Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Isra dan Mi'raj secara sederhana dibagi ke dalam dua peristiwa, yakni Isra dan Mi'raj. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dari Ka'bah atau Mekah menuju Baitul Maqdis, Yerusalem atau Madinah. Sementara Mi'raj dimaknai dengan kenaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa nabi di setiap lapisan langit. Pada lapisan langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia dan khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Adam alaihissalam juga membalas salam Nabi Muhammad SAW. Pada lapisan langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam ialah seorang yang berprinsip, integritas tinggi, dan penegak keadilan. Selain bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam, di lapisan langit kedua, Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Sejak itulah Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Kemudian di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang dikenal karena kecerdasannya. Ia adalah nabi pertama yang dapat menulis dan membaca. Kemudian pada langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menangis karena Nabi Muhammad SAW memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa alaihissalam. Terakhir, di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki mukjizat tetap hidup meski dibakar dengan api. Ia mendapat hukuman dibakar hidup-hidup usai menghancurkan berhala dan tidak ingin mengakui Raja Namrud sebagai Tuhannya. Berikut adalah 7 lapis langit beserta penghuninya. Tentunya membuat kita terkagum-kagum atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Semoga dengan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, juga tentunya dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya.